Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang membahas mengenai sentimen analisis mengenai World Cup 2022. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Rangga, ada Maria, ada saya Nindya, ada Sidki, dan ada Fajar. Latar belakang kita yaitu Piala Dunia 2022 telah tunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola telah dimulai pada 20 Desember silam. Acara dimulai dengan opening ceremony dan pertandingan pertama yaitu tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Piala Dunia kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat seluruh dunia. Selain itu, masyarakat juga ramai membahas dan berdiskusi mengenai pertandingan tiap negara di berbagai platform sosial media seperti Twitter dan YouTube. Tujuan kami yaitu pendapat masyarakat yang beragam terhadap Piala Dunia tahun ini menarik perhatian kelompok kami. Oleh karena itu, kami ingin melakukan pengamatan terhadap persepsi dari masyarakat. Kami memutuskan melakukan sentimen analisis menggunakan dataset berupa cuitan dari Twitter dan komentar pada video YouTube untuk menentukan apakah ramainya topik World Cup 2022 ini berisi persepsi positif atau persepsi negatif. Insight kami yaitu, apakah World Cup 2022 ini banyak diperbincangkan dalam hal positif atau negatif? Data source kami yaitu yang pertama, cuitan mengenai World Cup 2022 yang diambil dari Twitter dan komentar pada video YouTube tentang World Cup 2022. Tag requirement yang kami gunakan yaitu ada Python, ada Airflow, dan ada Azure. Arsitektur end-to-end kami yaitu dari internet, lalu ke proses ETL, proses ekstrak dari Twitter dan YouTube API, lalu transform, download, lalu ke Azure SQL, lalu ke internet, lalu ke lokal, lalu menjadi insight kami. Lalu untuk ETL-nya sendiri, ETL pipeline-nya, kita membuat Twitter DApp dan YouTube DApp yang berisi Twitter extract Twitter transform Python, Twitter Python. Lalu untuk di ekstraknya sendiri, kita itu mengambil data dari Twitter dan YouTube menggunakan API. Yang kita ambil adalah tweet dan juga komentar dari video di YouTube. Lalu dari data yang sudah kita ambil lagi tadi, kita transform, kita ubah format datanya, kita ubah, kita hapus emoji-emoji yang tidak penting, lalu kita pecah kalimatnya menjadi kata-kata agar dapat dianalisis. Lalu untuk load-nya sendiri, kita unggah kata-kata ke dalam database yang kita buat di VM. Lalu ini adalah JSON dari comment thread. Ini diberikan dari YouTube API, kita ambil komentarnya di sini. Oke, bisa lanjut. Kemudian ini adalah JSON dari Twitter API. Kita ambil tweetnya itu di teks. Oke, bisa lanjut. Untuk mempermudah proses loadnya, kami menggunakan database dengan tabel yang memiliki satu kolom, di mana kolomnya itu akan menyimpan tweets dan comments yang didapatkan dari proses sebelumnya. Database ini berada di server Azure dan berikut merupakan gambarnya. Untuk hasil dari ETL pipeline kami sendiri dalam platform Twitter berhasil, data yang telah diekstrak dan ditransform sudah otomatis masuk ke dalam database SQL dan dimulai untuk di-run pada tanggal 1 Desember 2020 pada tanggal 29 November 2022 dan terakhir di-run pada tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya, berikut merupakan ETL pipeline result dari YouTube yang juga berhasil telah diekstrak dan ditransform otomatis masuk ke dalam database SQL yang pertama kali di-run pada tanggal 30 November dan terakhir kali di-run pada tanggal 1 Desember. Untuk analisis modelingnya, kami melakukan proses ETL terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam Azure Storage, mengambil data dari lokal. Selanjutnya kami akan melakukan proses training
training model NLP yang diinput ke dalam model dan mendapatkan hasil. Dan menurut hasil kami, ternyata respon dari masyarakat itu cenderung positif tentang Piala Dunia ini dan hasilnya cukup signifikan. Baik, selanjutnya ke demo. Yang pertama kita akan lakukan demonstrasi untuk airflow-nya. Benar. Oke. Jadi di sini kita masuk ke command prompt dulu dan masuk ke folder yang terdapat Azure Key-nya karena kita menggunakan Azure VM untuk menjalankan airflow-nya. Jadi di sini kita ke foldernya terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan koneksi dengan menggunakan sinteks dari yang ini. Oke, sebentar. Menggunakan sinteks dari Azure VM-nya. Nah, di sini kita udah masuk ke apa namanya Azure VM-nya dan di sini kita bisa cek dulu di dalam ada folder Airflow. Kita masuk ke folder Airflow-nya dan kita jalankan Airflow-nya dengan menggunakan command dari Airflow itu sendiri yaitu Airflow standalone. Nah, di sini sudah ready. Jadi kita bisa langsung buka saja link untuk ke Airflow-nya. Oke, ini tampilan untuk Airflow-nya. Jadi di sini kita udah menginstal dua deck. Yang pertama ini adalah deck untuk Twitter, untuk ETL dari Twitter sendiri. Kemudian yang kedua ini untuk ETL dari YouTube. Jadi ini keduanya juga sudah kita aktifkan decknya. Nah, kita coba masuk ke deck yang Twitter. Di deck Twitter ini pada dasarnya kita akan melaksanakan 3 tes utama yaitu ETL, ekstrak dari data dari Twitter menggunakan API Twitter. Kemudian kita transform datanya. Kemudian kita load datanya ke database yaitu kita menggunakan Azure SQL. Untuk kodenya mungkin bisa dilihat di sini. Ini untuk kode untuk deck dari Twitter sendiri. eh Kita menggunakan package-package sebagai berikut. Ada dari Airflow Operator untuk melaksanakan Python Operator. Kemudian kita masukkan fungsi-fungsi dari file Twitter Extract, Twitter Transform, dan Twitter Load. Ini untuk melaksanakan setiap tesnya nanti di bawah. Kemudian seperti biasa ini kita buat decknya di sini dengan nama ETL deck. Kemudian schedule intervalnya kita buat dengan cron expression. Ini berarti kita laksanakan setiap 12 jam. Dan dimulai dari tanggal 29 November 2022 di sini. Kemudian di sini kita masukkan tes-tes yang akan dilaksanakan di dalam deck. Ada 3 tadi, extract, transform, dan load. Dan kita buat alurnya di bawah sini. Kemudian ini hasilnya di awal sempat beberapa kali mengalami kegagalan, tapi pada akhirnya kita sukses melakukannya. Di sini ya, Twitter extract-nya bisa dijalankan, transform, dan juga load-nya. Kemudian kita kembali ke deck-nya lagi, kita coba ke YouTube deck-nya. Di sini kurang lebih juga sama struktur untuk uh, deck-nya sendiri. Ada 3 tes yang dilaksanakan, extract, transform, dan load untuk YouTube. Di sini kurang lebih strukturnya juga sama, tapi perbedaannya nanti ada pada kode dari ekstraknya sendiri karena kita menggunakan API dari YouTube dan perlu algoritma yang berbeda seperti itu. Nah,
Tapi untuk di YouTube sendiri kita baru melaksanakannya dari November tanggal 30, jadi prosesnya baru sebentar, dan di sini sudah bisa kita lihat kalau ekstraknya udah sukses, dan transform dan juga loadnya sudah sukses terlaksana. Mungkin seperti itu untuk demo dari Airflow-nya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba demo untuk sentimen analisis yang akan kita lakukan. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sentimen analisis Twitter dan YouTube-nya. Eh, di sini saya akan menjelaskan langsung saja bagaimana cara kerjanya, dan mungkin nggak akan coba mulai ulang dari awal ya, karena mungkin akan memakan waktu. Jadi di sini bisa dilihat kita pertama akan mengimpor library, dan di sini kita meload data untuk trainingnya. Nah, berhubung data trainingnya ini cukup besar, jadi kita cuma ambil sebagian dari data trainingnya aja ya. Kita akan cuma ambil sekitar 20.000 dari yang masing-masing berlabel positif dan negatif. Di sini di dataset trainingnya 4 itu adalah positif dan 0 itu adalah negatif. Jadi kita akan ikut ke situ. Sebenarnya bisa dirubah, tapi untuk sekarang tidak apa-apa. Dan di sini kita bisa mendapatkan karakteristik dari data frame dari tweets DF yang kita sudah dapatkan tadi. Ya, ini misal contohnya. Lalu kita akan menghilangkan kolom-kolom yang sekiranya tidak perlu. Misal kolom ID, date, flag, user, karena kita hanya tertarik pada teksnya saja. Di sini kita juga merename kolom target menjadi label. Dan di sini akhirnya kita punya hasil akhir berupa data frame yang isinya label dan juga teks. Dan di sini selanjutnya kita akan import data dari SQL database yang sudah di-download. Ini apa namanya, data yang sekiranya tadi malam sudah ada 400 data, komentar, dan tweets. Di sini kita akan mengkombinasikan data dari Twitter API sama YouTube-nya dan juga ke train datasetnya menjadi satu data frame. Ini supaya ada kita mengetahui fitur-fitur yang ada di Twitter dan juga YouTube ini, karena mungkin yang ada di training dataset ini berbeda dari yang ada di Twitter dan YouTube. Jadi untuk kita bisa memasukkannya, kita masukkan label satu aja untuk yang Twitter dan YouTube. Ini sebenarnya tidak pengaruh karena kita nggak akan menggunakan ini sebagai masukan ke model classifiernya. Jadi tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan menghilangkan stop word dan punctuation. Stop words itu semisal the, and, dan kayak apa, kata hubung yang ada dalam bahasa Inggris. Karena di sini kita menggunakan tweets yang berbahasa Inggris dan komentar yang berbahasa Inggris juga. Nah, lalu kita juga akan membersihkan teksnya. Ini misalnya contohnya ada di sini. Lalu selanjutnya, ya ini langkah yang cukup penting, yakni melakukan vectorization. Karena supaya kita bisa memasukkan kata-kata yang kita punya ke dalam model logistic regression yang akan kita gunakan, tentu kita tidak bisa menggunakan kata-kata berupa string sebagai masukan ya. Kita harus mengubahnya menjadi kumpulan vektor yang merepresentasikan fitur-fitur yang ada dalam kata tersebut. Ini prosesnya sebenarnya cukup black box dan tidak bisa dijelaskan secara gamblang, tapi intinya adalah untuk setiap kata, count vectorizer ini akan membuat array
yang isinya tuh sebuah vektor untuk merepresentasikan em, fitur dari kata tersebut. Jadi intinya ini seperti feature extraction, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan. Nah, selanjutnya kita akan train dan mengevaluasi model logistic regression-nya. Mengapa kita menggunakan logistic regression? Karena logistic regression merupakan model yang ideal ketika problem kita adalah classifier yang ini khususnya juga binary ya, ada positif dan negatif. Selanjutnya kita akan memisahkan data yang em, data yang punya YouTube dan Twitter karena kita nggak mau training modelnya untuk mengakses data tersebut di sini. Lalu kita split menjadi train dan test. Selanjutnya kita fit dan predict menggunakan logistic regression. Dan di sini kurang lebih hasil dari trainingnya. Di sini ada akurasi 0,75 dan confusion matrix-nya ya, cukup ideal, walaupun bisa lebih baik sebenarnya. Nah, selanjutnya kita mengaplikasikan model yang sudah ditrain tadi ke tweet dan komen yang berhubungan dengan World Cup. Di sini kita masukkan sebagai Y predict FWC, FIFA World Cup. Lalu hasil prediknya adalah berupa Y predict FWC. Sini bisa dilihat hasilnya. Dan hasilnya adalah jumlah positif label adalah 329 dan jumlah negatif label adalah 71, yang artinya jumlahnya cukup banyak. Dan ini yang sudah ditunjukkan tadi. Dan sekarang kita bisa lihat misal word cloud untuk kata-kata yang sering muncul. Jadi alasan kenapa mungkin terlihat seperti modelnya sangat bias ke positif itu mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin em, modelnya memang kurang akurat, tapi yang kedua memang kebanyakan yang didapatkan ini membahas semisal Cristiano Ronaldo, Messi dan seterusnya dan tidak membahas hal-hal yang terlalu negatif misalnya. Eh, ya, jadi inilah hasilnya. Kurang lebih seperti itu untuk sentimen analisisnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.